Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didik Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Nah, mungkin banyak rekan-rekan itu mengerti bahwa kapasitor merupakan komponen elektronik yang gambar aslinya seperti ini komponennya. Nah, di sini dia mempunyai fungsi untuk menyimpan muatan. Nah, jadi merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Jadi mirip seperti baterai. Nah, lalu apa yang membedakan baterai dengan kapasitor? Nah, kalau baterai dia menggunakan bahan kimia, sedangkan di sini ini kita menggunakan dua buah plat konduktor yang terpisahkan oleh jarak tertentu. Nah, ini ada platnya. Kemudian di sini dua plat, ada jarak, dan di tengah-tengahnya bisa kosong ataupun diisi dengan yang namanya dielektrik. Nah, karena dia berupa plat, mesti akan ada luasan tertentu dia. Nah, ini yang membedakan baterai dengan kapasitor. Jadi kalau baterai dia menggunakan bahan kimia, sedangkan kalau kapasitor menggunakan bentuk fisik ya, suatu material. Materialnya material konduktor. Nah, mungkin dari segi penyimpanan energi, baterai lebih lama dibandingkan dengan kapasitor. Jadi kapasitor itu akan lebih cepat habis ya karena proses penggunaan muatan di sini. Jadi aliran muatan dia tidak diproduksi terus-menerus. Jadi harus diisi dulu baru digunakan. Yang mirip kayak baterai cas sih sebenarnya. Cuma kalau baterai cas itu pengisiannya lama, sedangkan kalau kapasitor pengisiannya cukup cepat. Nah, oke, di sini akan saya tunjukkan penggunaan kapasitor. Jadi ini yang warna putih ini ya. Nah, ini plat putih ini adalah platnya. Di sini bisa kita otak-atik, bisa kita renggangkan jaraknya, bisa kita sempitkan jaraknya, kemudian bisa kita sempitkan luasnya, lebarkan luasnya. Nah, seperti itu. Dan ini kalau kita, nah, proses pengecasan. Jadi kita cas dulu menggunakan baterai. Nah, si plat kapasitor akan terisi. Baru kita lepas. Nah, pelepasan dari baterai ini muatan masih tersimpan pada keping plat tersebut. Nah, kalau kita cek di sini tegangan bernilai 1,5 volt. Nah, kemudian baru kita hubungkan ke lampu. Nah, lampu menyala terang. Nah, kemudian ya waktunya lebih cepat habis dibandingkan dengan baterai. Nah, lihat. Nah, kalau habis ini kita cas ulang. Ngecasnya ya tinggal kita hubungkan ke baterai. Sudah berapa detik terhubung, lepas, pasang kembali. Nah, makanya nyalanya cukup cepat gitu. Maksudnya cepat habis dibandingkan dengan baterai. Nah, di sini juga tertera, nah ada kapasitans dan top plate charge. Ini muatan yang tersimpan ya. Kalau yang kapasitans nanti ada suatu besaran di kapasitor. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini yang kita sebut kapasitansi kapasitor. Nah, kapasitansi kapasitor adalah perbandingan antara muatan yang tersimpan dengan beda potensial antar kedua plat. Ya kan tadi udah terlihat muatan yang tersimpan kita bagi dengan kedua beda potensialnya, ini akan kita hasilkan sebagai kapasitansi yang kita simpulkan sebagai huruf C. Sedangkan muatan kita simbolkan huruf Q dan beda potensial kita simbolkan dengan delta V.
Nah, secara umum kapasitansi diberikan satuan farad. Kemudian Q adalah muatan listrik, yang satuannya kita sudah tahu Coulomb. Kemudian delta V beda potensial antar kedua plat, atau potensial boleh atau tegangan juga boleh nyebutnya. Nah, di sini ada beberapa buku yang menyatakan kapasitansi itu sebagai kapasitas. Itu memiliki arti yang sama dengan ini. Cuma saya lebih senang dengan arti kapasitansi karena lebih merujuk kepada istilah bahasa Inggrisnya. Kapasitans. Jadi ketika ada istilah kapasitor sama aja dengan kapasitansi ya. Nah, oke, kita ke kapasitansi kapasitor plat sejajar. Nah, jadi bentuk yang tadi ini merupakan kapasitor plat sejajar. Ya, karena bentuknya berupa plat persegi gitu ataupun apapun itu. Yang penting punya bentuk plat, misalnya boleh lingkaran boleh, yang penting plat ya. Dan dia memiliki jarak sama luas, yang penting itu. Platnya plat konduktor. Dan dielektrik di sini adalah bahan yang isolator. Nah, untuk dielektrik ini ada juga keadaan kapasitor tanpa dielektrik. Ya, tanpa dielektrik atau tidak ada dielektrik di sini. Dan jika ada dielektrik. Nah, yang membedakan apa? Ketika ditambah dielektrik, maka kapasitansinya akan semakin besar di sini. Berbeda dengan yang tidak ada dielektriknya. Nah, di sini untuk kapasitor plat sejajar kita rumuskan seperti ini. Dia bergantung pada luasnya sama bergantung pada jarak. Ya, seperti simulasi yang tadi. Ya, jadi A luas dengan satuan meter persegi, kemudian D adalah jarak, kemudian epsilon 0, ya ini epsilon 0 kita bacanya, itu adalah permitivitas ruang hampa, merupakan suatu konstanta saja di situ. Sedangkan ada dielektrik, dia akan ada tambahan pengali di sini, tambahan pengali yang kita sebut K di sini ada konstanta dielektrik. Mungkin ada beberapa buku dia nyebutnya epsilon saja. Ya. Itu juga boleh. Ada yang menyebutnya seperti itu. Oke, kita contohkan. Ada sebuah kapasitor yang mempunyai luas bidang 4 cm persegi dan jarak kedua bidang 0,4 cm. Apabila muatan masing-masing segitu, permitivitasnya harus segitu, berapakah kapasitansi kapasitor tersebut? Oke, kita nyari C-nya, kapasitansi kapasitor. Oke, yang diketahui ini 4 cm persegi ini adalah luas, kemudian jarak 0,4 cm, Q dan epsilon 0. Cari C dan tanpa dielektrik. Nah, sehingga perumusan yang kita gunakan adalah ini. C sama dengan epsilon 0 A per D. Nah, tinggal kita masukkan aja. Epsilon 0 segitu, A-nya kita ubah ke meter persegi. Ya, ingat ya, 1 cm persegi itu sama dengan 10 pangkat minus 4. Oke, saya tulis di sini ya. 1 cm persegi itu sama dengan 10 pangkat minus 4 meter persegi. Nah, sehingga jadi seperti itu. Kemudian untuk ini ya tinggal ubah aja lah 0,4 cm jadi ke meter. Jadi seperti itu. Cuma saya ubah bentuknya jadi 4 bilangannya. Oke, hasilnya segitu. Nah, kemudian kita akan belajar juga namanya rangkaian kapasitor. Kenapa kok kita butuh? Ya, karena sesuai kebutuhan. Mungkin alat kapasitornya punya besaran kapasitansinya misalkan 7000 picofarad. Nah, mungkin pengen lebih kecil dari 7000 ya, mau nggak mau kita harus merangkai secara seri. Kalau pengen lebih besar nanti kita gunakan yang paralel. Oke, untuk rangkaian seri seperti ini, atau biasanya ada yang menggambarnya nggak seperti itu. Ya, seperti ini nih. Nah, ini ada C1, C2, ada C3. Nah, ini menyatakan kapasitansi di kapasitornya. Berarti ada 3 kapasitor. Pengen kita gabung supaya lebih kecil. Nah, kenapa kok lebih kecil? Karena kalau kita gabung, rumusannya seperti ini.
Seper CS sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Kemudian dia punya kesamaan di muatannya. Jadi muatan antar kapasitornya sama. Q1, Q2, Q3. Itu sama. Dan untuk tegangannya dia jumlahan. Nah, sedangkan yang rangkaian paralel, kita hubungannya seperti ini. Atau dari gambar yang lain ada yang gambarnya seperti ini. Nah, C1, C2, dan C3. Nah, ini kalau pakai paralel akan lebih besar. Kenapa? Nah, ini yang menyebabkan lebih besar. Dia langsung jumlahan. Kalau yang seri kan tadi seper, makanya lebih kecil. Kalau yang paralel dia lebih besar. Hasilnya akhirnya. Nah, lebih besar tinggal jumlah aja. C1, C2, C3. Sedangkan untuk Q totalnya dia jumlahan dan untuk tegangannya dia sama. Jadi ketika kita hubungan sama baterai, ini sama nih. V1, V2 sama dengan V3. Itu sama. Ini V total biasanya. Oke, kita contohkan. Untuk yang seri, 3 kapasitor masing-masing kapasitasnya segitu. 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, 4 mikrofarad. Disusun secara seri. Kemudian diberi sumber tegangan 13 volt. Tentukan potensial listrik masing-masing kapasitor. Oke, mungkin sini ada sedikit perbedaan. Saya nulis tegangan dengan simbol V, tapi di sini E, nggak masalah. Memang ada beberapa buku, nanti kalau di beberapa pokok bahasan, itu dia pakai E, ada yang tulisannya segini, ada yang E gitu, ada yang V. Nggak masalah. Nah, di sini V berarti V total ya di sini nanti. Nah, bagaimana cara menjawabnya di sini? Karena kita ingin mencari ini ya, V1, V2, dan V3. Oke, pertama kita harus cari C total dulu. Kemudian nanti kita kaitkan sama Q total. Karena rangkaian seri itu Q-nya sama semua. Jadi harus ada kesebandingan di situ. Jadi kita nyari C totalnya dulu pakai rumus ini. Setengah, sepertiga, sama seperempat. Ya, saya ambil angkanya aja, mikrofaradnya belakangan nggak masalah. Oke, habis itu kita samakan penyebutnya 12, 12, 12. Jadi ini 12 bagi 26, 12 bagi 34, 12 bagi 4, 3. Samakan penyebutnya, kemudian jumlahkan. Nah, kemudian karena di sini masih bentuknya seper CS, perlu kita balik. Oke, kata kuncinya dibalik dulu. Oke, kita balik ketemu 12 per 13 mikrofarad. Nah, inilah yang kita tambah mikrofaradnya di sini. Ini yang kita sebut C total. Oke, Q-nya sama, kita perlu cari. Berarti Q totalnya dari rumus utama C Q per V. Ya, dari rumus utama ini C sama dengan Q per V, berarti dari situ kita peroleh Q sama dengan C kali V. Tambah indeks total di situ. Ya, tinggal perkalikan saja di situ ya. Ini 13, V totalnya, kemudian C totalnya itu 12 per 13 kali 10 pangkat min 6. Ya, kita kalikan jadi 12 kali 10 pangkat minus 6. Nah, Q total udah ketemu. Nah, tadi seri Q-nya sama. Udah, kalau Q sama tinggal perumusan ini. Apa itu V-nya? V-nya adalah Q per C. Ya nih, tinggal balik dari sini. V1 Q1 per C1, V2 Q2 per C2, V3 Q3 per C3. Oke, jawabannya itu. Jadi V1 6 volt, V2 4 volt, V3 3 volt. Oke ya, C1 tinggal masukkan aja. Contoh yang kedua. Ada 4 buah kapasitor dirangkai seperti pada gambar. Jika pasang pada beda potensial 12 volt. Yang pertanyaan A, kapasitansi kapasitor penggantinya atau C totalnya. Kemudian B, ya kayak tadi berarti V1, V2, V3 sampai V4 karena ada 4 kapasitor.
Oke, ini yang diketahui. Nah, untuk jam A, nah rangkaian di atas merupakan rangkaian campuran. Kenapa rangkaian campuran? Sekarang kita coba cek. Oke, sini C12 kelihatannya ini rangkaian seri dan C34 ini juga rangkaian seri. Sehingga kalau kita gabung nih. Nah, ini jadi C12, di sini jadi C34 yang sudah digabung. Jadi rangkaian seri yang sudah digabung jadi seperti ini. Ini yang atas, ini yang bawah. Oke, yang atas kita hitung dulu yang serinya. Oke, seri yang pertama itu seper C12, seper C1 tambah seper C2. Oke, samakan masukkan angkanya, samakan penyebutnya. Ya, ini 4 penyebutnya. Berarti 2 tambah 1 jadi 3/4. Jangan lupa dibalik. Karena kita nyarinya C12, bukan seper C12. Oke, kemudian yang C34. Kita cari seper C34, seper C3 tambah seper C4. C3 3 mikrofarad, C4 6 mikrofarad, masukkan mikronya belakangan ya. Samakan penyebutnya. Nah, kemudian samakan penyebut, jumlahkan, dibalik. C34. Nah, di sini ini kan merupakan rangkaian paralel yang ini, gabungan dua rangkaian seri itu tadi. Nah, ini kalau kita gabung menjadi satu rangkaian utuh C paralel atau yang kita tulis ya di sini C total. Nah, ini C totalnya merupakan jumlahan dari C12 ditambah C34. C12 4/3, C34-nya 2. Kita samakan penyebutnya jadi 10/3 mikrofarad. Mikrofaradnya belakangan ya. Oke. Lalu pertanyaan B. Itu selesai tuh. Saya tulis kembali di sini C12, C34 dan C totalnya. Oke, untuk menjawab B karena tadi kan gabungan ya. Sekarang kita bongkar nih. Awalnya tadi dari ini C12, kemudian C34, kemudian jadi ini C total. Nah, sekarang kita bongkar nih. C total berubah menjadi paralel. Ya. Ini kesanakan dulu. Oh, paralel. Karena ini ya, C12 dan C34 bukan rangkaian paralel, maka berlaku tegangannya sama. V12, V34 sama dengan V total. Apa itu V12 dan V34? Ini nih. Pas gabungan ini, dia punya tegangan sendiri. Nah, besarnya seberapa sih ini? Ya ini V total. Tuh, berapa? 12 volt. Oke. Kita jalankan proses itu, kita bongkar lagi. Nah, kita bongkar sekarang ke yang ke sini sekarang. Selanjutnya mencari Q12 dan Q34. Kenapa kok saya harus mencari Q12 dan Q34? Ya, karena setelah ini kita bongkar untuk masing-masing serinya, dia rangkaian, mohon maaf, setelah kita bongkar, jadi rangkaian paralel ini kita bongkar, akan menjadi dua buah rangkaian seri. Yang seperti ini. Nah, karena dia rangkaian seri, maka saya harus butuh ini. Q12 dan Q34. Jadi masih gabungan di situ. Sehingga saya cari Q12 pakai rumus seperti itu. Dengan kembali tadi C sama dengan Q per V. Sehingga dari situ Q-nya sama dengan C kali V. Oke ya. Q12 kita hitung seperti itu. Jadi indeksnya tinggal jalankan saja. Nah, kemudian yang Q34 juga tinggal jalankan saja, tinggal nambah indeks. Nah, C12 itu kan 4 mikrofarad, 4/3 mikrofarad, C34-nya 2. P12-nya udah ada. Nih, 12. Oke. Kemudian kita jalankan nanti tadi kesamaan rangkaian seri berlaku ini Q12 sama dengan Q1 sama dengan Q2 dan Q34 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Kita jalankan.
Masukkan perumusan kayak yang di seri tadi. V1 Q1 C1 V2-nya Q2 per C2. Jalankan perhitungannya. Q3-nya seperti itu. Nah, ini menjawab pertanyaan yang B. Ketemu. Nah, masukkan aja nih. Q3 berapa? Q3-nya mana Q3? Oh, Q3 mana Q3? Nah, sama dengan Q3 4. Ini Q4 sama dengan Q3 4. Nah, gitu. Oke, ini pertanyaan B sudah terjawab. Selanjutnya kita ke energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, saya kasih satu perumusan yang sudah ingat yang ini. U sama dengan setengah CV kuadrat. Di mana C kapasitansi, V potensial. Oke, di sini ada 3 perumusan. Nah, kalau saya masukkan C sama dengan Q per V, ini kan sama aja dengan, ya, C-nya saya ganti ya. Q per V kali V kuadrat, V-nya hilang 1 sehingga menjadi setengah QV. Nah, ini rumus yang kedua. Nah, kalau saya ganti V sama dengan apa namanya V berarti Q per C ya. Q per C. Nah, ini akan sama dengan setengah Q, V-nya ganti Q per C akan sama dengan setengah Q kuadrat per C. Ini rumus yang ketiga. Ini yang keterangannya, U adalah energi yang tersimpan, otomatis satuannya Joule. C adalah kapasitansi kapasitor, yang satunya farad. Dan Q muatan listrik, yang satuannya Coulomb. Kemudian V potensial listrik, yang satuannya volt. Oke, kita ke contoh soal. Ada sebuah kapasitor mempunyai kapasitansi, berarti di sini ada C. Kemudian di sini ada beda potensial V. Nah, ini penggunaan rumus yang mana? Kita punya U sama dengan setengah CV kuadrat, setengah QV, setengah apa? Q per C. Oh, Q-nya kuadrat. Ada 1, ada 2, ada 3. Menggunakan rumus yang mana? Yang ini. Ya, sesuai yang diketahui. Oke, kita masukkan. Hitung, ketemunya segitu. 1250 kali 10 pangkat minus 6. Tinggal kalian cek ya perhitungan saya ini. Oke, tinggal latihan soal. Berarti berakhir sudah video ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.